Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Catherine Sapitri. Kita akan membahas tentang Islam dan perjuangan kemerdekaan. Menarik bukan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang peran ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ulama dan santri sangat berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik itu secara moral ataupun fisik dalam membela negara Indonesia. Perjuangan ulama dan santri merupakan bagian dari integral kemerdekaan. Peran agama dalam membentuk karakter bangsa. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa sih itu ulama? Ulama adalah pemimpin bangsa atau penasihat moral. Sedangkan santri adalah pelajar pesantren yang siap untuk berjuang. Resolusi jihad adalah pemicu rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Berisi tentang seruan bela negara untuk seluruh umat Islam, membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Santri dalam perang kemerdekaan. Santri ikut berperang di garda depan untuk mempertahankan Indonesia. Mereka bergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Mereka berjuang demi agama dan tanah air. Mereka tidak takut akan kematian karena keyakinan jihad. Perang pertama di Ponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang melibatkan santri dan tokoh pesantren, perlawanan atas penindasan dan agama. Perang Diponegoro adalah bentuk perlawanan rakyat dan santri terhadap penindasan Belanda. Lalu pada Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904 yang dipimpin oleh Teku Umar dan Cut Nyak Dien, di mana rakyat Aceh menjadikan jihad sebagai sumber kekuatan untuk melawan penjajahan. Lalu Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837 dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol on penjajahan dan penyimpangan agama. Perang Padri adalah perjuangan memadukan perlawanan terhadap penjajah dan perbaikan akidah. Peran ulama dan santri dalam kemerdekaan Indonesia. Pertama, dalam bentuk fisik, mereka ikut berperang dan mengikuti laskar. Kedua, bentuk non-fisik seperti fatwa, doa, dan pendidikan. Kontribusi ulama dan santri tidak hanya perang, tetapi juga penguatan mental dan pendidikan rakyat. Lalu, apa sih dampak resolusi jihad ini? Dampak resolusi jihad ini, pertama, meningkatkan persatuan umat dan rakyat Indonesia. Kedua, mengingatkan bahwasannya kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan. Ketiga, picu pertempuran pada 10 November 1945. Nah, teman-teman, resolusi jihad ini memicu persatuan besar dan menjadi latar belakang terjadinya pertempuran pada 10 November 1945. Keteladanan ulama dan santri. Mereka berani, bersatu, dan ikhlas berkorban. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman, serta jujur, sabar, dan bertanggung jawab.
Nah, teman-teman, ulama dan santri memberikan keteladanan moral yang patut ditiru dalam kehidupan berbangsa. Kesimpulannya adalah, ulama dan santri berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan semangat jihad, cinta tanah air, dan pengorbanan yang tulus. Kontribusi ulama dan santri sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman, kita harus mengingat selalu pengorbanan dari para pahlawan yang telah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tak terasa sudah di akhir pembahasan. Jika ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, kirim ke kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.